Hai, selamat datang di YouTube channel Wesnina. Selamat merangkai desain terindahmu. Halo, bertemu lagi dengan saya Wesnina dalam materi merancang bahan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memperagakan merancang bahan dengan model blus, ya, blus dengan kerah setali, lengan licin, ya, blusnya slim fit, ya. Oke. Baiklah, saya akan menyampaikan dulu apa arti merancang bahan, ya. Merancang bahan adalah menata pola-pola kecil, ya, yang kita buat dari skala agar kita tahu berapa bahan yang kita perlukan untuk satu produk atau satu blus ini, berapa meter, ya, berapa meter kita perlukan, kemudian berapa anggaran biayanya, ya. Nah, untuk itu di dalam merancang kita perlu menghitung betul-betul, ya. Jadi teorinya adalah menempelkan pola-pola yang besar dahulu, kemudian dilihat di sini apakah dia perlu diletakkan di garis panjang benang atau kayak garis serong benang. Semua pola sudah tersedia, ya. Untuk bahan, serat arah panjang kain adalah ini, ya. Ini kalau ada tepinya, tandanya adalah ada berbulu-bulu, ya. Dengan kadang suka ada di sini ada garis-garis seperti ini. Ini tanda tepi kain. Ini namanya arah serat panjang benang. Arah serat panjang ini, ya. Kemudian yang disebut dengan serat melebar, lebar kain itu adalah ini, ya. Kalau ini panjang, ini adalah lebar, ya. Secara kita tarikan, ini elastisitasnya tidak ada. Kalau kita tarik, ya. Apabila kalau misalnya tidak ada tepi ini, ya, kalau misalnya tidak ada, untuk menentukan serat panjang ini dengan cara kita menarik. Nah, elastisitasnya tidak ada. Tuh, tidak ada, dia tidak bergerak, ya. Tapi kalau lebar kain, nih, lebar kain, ya. Kalau untuk menentukan serat lebar, ya, kalau kita begini kan dia tidak bergerak, tetapi kalau kita tarik, nah, dia akan bergerak. Elastisitasnya terlihat, ya. Ini lebar kain, ini disebut lebar kain, ya. Jadi di dalam busana ada istilah serat panjang kain, serat lebar kain, dan serat serong, ya, serat serong. Nah, untuk menentukan serongnya, ini seperti ini serong, elastisitasnya itu lebih tinggi, ya. Oke, nah ini kain serong. Oke, lah. Kemudian saya ulang, panjang kain elastisitasnya tidak ada kalau kita tarik, lebar kain ada sedikit, serong kain itu banyak. Nah, ini yang perlu kita, ya, pahami, ya. Nah, jadi tanda pola, kalau tanda pola itu panah panjang, ini tanda panahnya sejajar dengan ini, ya. Kalau di tanda pola itu serong, nah sejajar dengan ini, ya. Bagian muka, bagian belakang, lapisan kerah, kemudian lengan. Sudah siapkan pola muka, belakang, lapisan kerah, lengan, ya, lengan, bagian muka dan belakang. Letakkan pola belakang, karena pola belakang ini adalah di garis lipatan kain. Ini lipatan kain, ya. Ini tandanya, tanda garis titik adalah kita letakkan pada lipatan kain. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian yang kedua kita letakkan di sini, ternyata tidak bisa. Kita geser ke bawah. Kira-kira bisa atau tidak? Nah, ini harus kita perhatikan. Ini adalah garis lebar kain, ya. Jadi tidak boleh ini miring seperti ini. Ini adalah selalu dia datar dengan garis lebar kain, ya. Kita coba begini atau begini, ini tidak mungkin. Kita coba, ya, seperti ini. Kemudian ini kita coba letakkan pelan-pelan. Kita mungkin letakkan di sini lengan, ya, lengan, ya,
Nanti lengan, setelah kita menggunting, nanti lengan itu ini ditumpuk menjadi dua, tidak terpisah seperti ini karena merancang bahan ya. Nah, seperti ini. Kalau kita merasa sudah pas dengan kelebihan-kelebihannya, kelebihan kampuhnya, lalu kita lem ya. Coba kita lem, memberi lem pada ujung-ujung saja ya. Di bawah kita beri kelebihan untuk kelim ya, untuk kelim. Kemudian kita coba menempelkan bagian muka, ini pola muka ya. Kemudian lengan ya, lengan ya. Kelim lengan kita berikan 3 cm, kalau 2 6 cm jaraknya, kira-kira seperti ini ya. Nah ya, nah kita harus tahu persis. Oke, nah kelihatannya sudah bisa kita tempelkan dengan betul ya, di tempat yang betul. Nah nih ya. Oke, kelihatannya seperti ini. Lalu kita beri tanda ya, tanda kampuh ya. Ini kampuhnya, kampuh lengan 1,5 cm ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini harus ada bayangan cermin ke atas ya, supaya nanti, nah ini adalah 2 cm, terus ke bawah sampai ke bawah ini adalah 3 cm ya, sampai 5 cm. Ini 3 sampai 5 cm kita beri ya. Nah, ini 2 cm, ini setengah cm boleh, ini setengah cm karena ini adalah hanya sebagai kampuh untuk menjahitkan lapisan kerah ya. Ini 1 cm. Nah, ini 1,5 cm dan bahu 2 cm. Nah, kemudian ini 1 cm sekelilingnya ya, sekeliling sampai ke sini. Kemudian ini 1 cm ya. Ini perlu dilihat lagi, ini ada ya bayangan cermin, dia ke sini nih 2 cm ya. Nah, ini samakan dengan ini 1,5 cm. Nah, di sini diperhatikan lagi ada bayangan cermin lagi 2 cm ya. Kampuh ini kadang-kadang bisa jadi kita lebih lebar tergantung kepada tingkat tiras ya. Nah, ini 3 cm lagi. Nah ya. Kemudian lengan ini kita buat 2 cm ya. Nah, di sini kita harus lihat lagi, ini bayangan cermin lagi. Nah, di sini juga bayangan cermin lagi ya, untuk bayangan cermin ini. Lalu 3 cm. Nah, ini bayangan cermin dari ini 2 cm. Lalu kita buat seperti ini. Nah ya, jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ini bayangan cermin untuk kelim lengan. Nah, ini saya beri tanda lebih, ini lebih ini jelas. Ini ya yang perlu diperhatikan, ini ya.
kemudian ini. Nah, itu adalah bagian-bagian yang paling harus diperhatikan ya. Jadi kira-kira ini. Nah, setelah kita meletakkan pola pada bahan semua, lalu kita ukur berapa meter habis untuk satu pelus ini ya. Kita ukur dari ujung ya, ini 130. Nah, menghabiskan bahan 1 meter 50 cm ya. Jadi untuk menghitungnya nanti kita perlu ya menghitung. Jadi untuk model yang ini kita perlu membeli bahan ya, bahan utama 1,5 meter, kemudian kancing 1 2 3 4 5 kancing 5 buah, kemudian ada benang 1 buah, kemudian obras, mungkin ini diobras, mungkin ngobras, biaya obras, kemudian fleeceline ya. Fleeceline adalah kain keras untuk mempertebal kerah supaya kerah lebih bagus jatuhnya, yaitu fleeceline ya. Nah, inilah keperluan sehingga ini nanti akan muncul berapa ya uang yang kita perlukan untuk membuat blus seperti ini ya. Kita harus bisa melihat bahannya semeternya berapa. Misalnya semeternya 50.000, berarti 1,5 meter 75.000 bahan. Kancing misalnya 3.000, benang 1 buah 3.000, obras 5.000. Nah, semua itu dijumlahkan menjadi harga yang kita perlukan untuk membuat satu blus ini. Itu saja. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Terima kasih untuk kunjungannya. Saran dan kritiknya kami tunggu. Terima kasih.